Namaku Dara. Aku berasal dari sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Kami tinggal di rumah kayu sederhana, berdinding anyaman bambu, dan beratapkan seng tua yang sering bocor ketika hujan. Ibuku seorang penjahit rumahan. Setiap hari duduk bersila di lantai, menjahit baju-baju tetangga dengan mesin tua yang kadang mogok. Tangannya kasar, matanya lelah, tapi tak pernah ada keluhan. Hanya senyuman ketika menerima upah yang bahkan tak cukup untuk membeli beras sepekan. Ayahku buruh tani. Ia tak punya sawah sendiri. Pagi-pagi buta, ia berjalan kaki menuju ladang orang, mencangkul hingga kulitnya menghitam terbakar matahari. Pulang dengan kaki berdebu dan tubuh yang letih, tapi wajahnya tetap hangat saat mencium keningku. Kami hidup dalam kesederhanaan yang nyaris mendekati kekurangan. Baju seragamku selalu bekas. Sandal jepit sering bolong, dan untuk makan telur pun kami harus menunggu hari pasar. Tapi dari mereka, aku belajar arti ketabahan. Mereka tak pernah mengeluh pada nasib. Mereka hanya berkata, "Yang penting halal, nak." Aku tumbuh dalam doa dan mimpi. Mimpi sederhana, bisa membalas pengorbanan orang tuaku, dan memberi adik-adikku masa depan yang lebih baik. Setelah lulus SMA, aku sadar bahwa mimpi itu butuh pengorbanan. Aku tak punya uang untuk kuliah, tak ada akses ke pekerjaan layak. Dan pada akhirnya, aku membuat keputusan terbesar dalam hidupku. Menjadi tenaga kerja wanita di Arab. Tapi jalan ke sana tak mudah. Aku tak punya modal. Tak ada biaya untuk paspor, pelatihan, atau ongkos ke agen. Dengan malu, aku mendatangi rumah-rumah tetangga. Meminjam sedikit demi sedikit. Ada yang tersenyum, ada yang mencibir. Tapi aku tahan semuanya. Karena dalam hati aku tahu, aku pergi bukan untuk diriku. Aku pergi untuk mereka yang selalu mendoakanku dalam diam. Hari itu, aku pamit pada ibuku. Ia peluk aku erat, sambil berbisik, "Jangan pernah lupa sholat. Nak, dimanapun kamu berada, Allah pasti melihat." Dengan 2 koper pinjaman dan hati penuh tekad, aku meninggalkan desaku, menuju tanah asing, tanpa tahu bahwa hidupku akan berubah untuk selamanya. Pesawat mendarat di sebuah bandara besar yang asing. Langitnya cerah, tapi hatiku penuh awan gelisah. Aku dijemput oleh seorang lelaki dari agensi, lalu dibawa ke rumah majikanku di pinggiran kota Riyadh. Saat pintu rumah besar itu terbuka, hatiku semakin ciut. Bangunan tinggi, dinding putih mengilap, dan halaman luas dengan taman bunga. Aku hanya seorang gadis desa, kini berdiri di rumah orang kaya di negeri orang. Perkenalan berjalan singkat. Majikanku adalah sepasang suami istri dengan 3 anak kecil. Sang suami jarang terlihat, sementara istrinya, meski tak pernah marah, juga tak ramah. Aku langsung bekerja sejak hari pertama. Pagi, siang, dan malam, membersihkan rumah, mencuci pakaian, mengurus anak-anak, memasak, dan mengepel lantai berkilau itu sampai tanganku melepuh. Aku tidur di ruangan sempit dekat dapur. Hanya cukup untuk 1 kasur tipis, tanpa jendela. Tapi aku bersyukur. Setidaknya aku tidak disiksa seperti cerita yang sering kudengar sebelum berangkat. Hari-hariku sunyi. Aku tak bisa bahasa Arab. Aku hanya mengangguk dan mengikuti perintah. Seringkali aku salah, dan itu membuatku dimarahi. Tapi aku tahan. Karena setiap malam sebelum tidur, aku menghitung hari. Berapa hari lagi aku bisa mengirim uang ke rumah? Kadang aku menangis diam-diam. Bukan karena lelah fisik, tapi karena rindu. Rindu peluk ibu, suara ayam kampung pagi hari, dan aroma masakan dari dapur bambu. Rasa rindu yang seperti luka, makin dalam setiap harinya. Namun aku tidak pernah berpikir untuk menyerah. Setiap transfer gajiku ke kampung adalah semangat baru. Ibuku bilang, berkat kirimanku, adikku bisa melanjutkan sekolah. Mereka bisa beli genteng baru, dan sawah yang dulu digarap ayah, sekarang bisa ditanami sendiri. Itulah penguatku. Aku bukan lagi Dara yang hanya punya mimpi. Kini aku menjadi penopang keluarga. Meskipun statusku hanya pembantu rumah tangga, aku tahu,
Allah memuliakan setiap niat yang tulus. Tahun pertama berlalu. Lalu tahun kedua. Aku mulai terbiasa. Mulai bisa sedikit-sedikit berkomunikasi. Anak-anak majikanku mulai menyukaiku. Bahkan tuan rumah mempercayakanku mengatur dapur dan belanja rumah tangga. Tapi saat semua mulai terasa stabil, takdir datang mengetuk dengan cara yang tak pernah kusangka. Anak laki-laki sulung dari majikanku, pria Arab muda yang sebelumnya jarang ku kenal, mulai sering memperhatikanku. Dia ramah, sopan, dan perlahan mendekat. Itulah awal dari sesuatu yang akan mengubah hidupku selamanya. Namanya Hasan, putra sulung majikanku. Seorang pria Arab yang tinggi, berwajah tegas, tapi selalu ramah. Selama ini, aku hanya tahu ia anak orang kaya yang sering bepergian, jarang ada di rumah. Awalnya, aku pikir semua perhatiannya hanya basa-basi. Kadang ia bertanya, "Sudah makan?" Atau, "Capek ya, kerja seharian?" Lalu pergi begitu saja. Tapi lama-lama, ia mulai datang lebih sering ke dapur, membantuku membawa belanjaan, memberikan hadiah kecil, seperti selendang, atau kurma manis saat Ramadan. Semakin hari, sikapnya semakin jelas. Aku gugup, bingung, dan jujur saja, takut. Bagaimana bisa seorang pembantu, gadis desa dari Indonesia, dilirik oleh seorang pria Arab kaya raya? Apa maksudnya? Apa ini ujian atau jebakan? Lalu suatu hari, saat aku sedang menyapu halaman, Hasan datang dengan serius. Ia memintaku duduk. Suaranya tenang, tapi matanya tajam menatapku. "Aku ingin menikahimu, Dara." Aku serius. Dunia seolah berhenti. Aku bahkan lupa cara bernapas. Aku mematung, menyapu pun terhenti di tengah gerakan. Aku menggeleng. Kupikir dia bercanda. Aku bahkan sempat mengira dia sedang menguji atau mempermainkan. Tapi kemudian, aku dipanggil oleh majikanku. Di ruang tamu, duduk Hasan bersama orang tuanya. Mereka membicarakan hal yang sama. Lamaran. Pernikahan. Dengan aku, majikanku tidak keberatan. Bahkan ibunya berkata bahwa sejak lama mereka memperhatikanku dan menyukai kepribadianku yang sabar dan pekerja keras. Aku terdiam. Lidahku keluh. Hatiku campur aduk. Malam itu, aku menangis. Aku menatap langit-langit kamar sempitku sambil bertanya dalam hati. Siapa aku? Pantaskah aku? Maukah keluargaku menerima? Aku beristighfar berkali-kali, meminta petunjuk dari Allah. Akhirnya, aku memberanikan diri menelepon ibuku di desa. Dengan suara bergetar, aku ceritakan semuanya. Ibu hanya terdiam sesaat, lalu berkata pelan, "Nak, jika dia memperlakukanmu dengan hormat dan bertanggung jawab, lanjutkan. Jangan lihat dia siapa. Lihat apakah kau bahagia dan dihargai." Aku tahu ibu tidak mudah mengucapkannya, tapi dia mendukung. Dan saat itu juga, aku tahu, inilah takdirku. Beberapa bulan kemudian, akad nikah dilangsungkan secara sederhana di Riyadh. Aku mengenakan gaun putih. Air mata haru mengalir saat aku mengucapkan ijab kabul dalam bahasa Arab terbata-bata. Aku kini resmi menjadi istrinya. Dara, gadis petani dari desa kecil, menjadi istri seorang pria Arab. Tapi pernikahan ini bukan akhir cerita. Karena sebuah kehidupan baru justru baru saja dimulai. Hari-hariku berubah setelah menjadi istri Hasan. Tak lagi bekerja dari pagi hingga malam seperti dulu. Kini aku tinggal di rumah milik suamiku sendiri, bukan sebagai pembantu, tapi sebagai nyonya rumah. Tapi keadaanku tidak serta-merta mewah. Aku tetap sederhana. Aku tetap memasak sendiri, menyapu, dan membereskan tempat tidur. Bukan karena tak ada pembantu, tapi karena aku memang terbiasa bekerja. Aku merasa gelisah jika diam saja. Suamiku memintaku untuk berhenti dari semua pekerjaan rumah. Tapi aku tersenyum dan berkata, "Aku bukan Tuan Putri. Aku hanya Dara." Ia hanya tertawa, lalu mencium keningku sambil berkata, "Itulah yang membuatku mencintaimu." Beberapa bulan setelah pernikahan kami,
Aku merasa tubuhku berubah. Aku mudah lelah, mual di pagi hari, dan emosiku naik turun. Saat itu, aku tak langsung curiga. Tapi ketika aku terlambat datang bulan, aku tahu, mungkin ini saatnya. Aku memeriksakan diri ke dokter. Dan benar, aku hamil. Air mataku langsung mengalir. Tanganku menutupi wajah, dan aku menangis dalam diam. Aku peluk perutku yang masih rata, lalu berbisik, "Kamu titipan Allah, Nak. Kamu datang membawa cahaya dalam hidup ibu." Hasan sangat bahagia saat aku memberitahunya. Ia sujud syukur berkali-kali. Setiap hari, ia mengusap perutku sambil membacakan ayat suci Al-Quran. Ia memperlakukanku seperti ratu. Membelikan makanan yang aku suka, memastikan aku tak terlalu lelah, dan selalu memelukku sebelum tidur. Kehamilan itu berjalan penuh cinta dan doa. Aku belajar membaca buku tentang kehamilan, menonton video tentang persalinan, dan bertanya kepada ibu melalui telepon. Jauh di tanah air, ibuku menangis bahagia. "Alhamdulillah, aku akan punya cucu," katanya sambil terisak. Hari persalinan pun tiba. Aku melahirkan di rumah sakit besar di Riyadh. Sakitnya luar biasa. Tapi ketika ku dengar tangisan bayi mungil itu, semua sakit seolah hilang. Seorang bayi laki-laki, putih kemerahan, matanya kecil seperti milikku, tapi hidungnya mancung seperti Hasan. Kami beri nama Rayyan. Artinya, gerbang surga bagi orang-orang yang berpuasa. Saat pertama kali aku menggendongnya, aku hanya bisa menangis. Aku, Dara, yang dulu hanya anak petani miskin, kini menggendong anak kandungku sendiri di tanah asing. Anak dari cintaku, anak dari keberanianku. Dan sejak hari itu, aku bukan hanya istri. Aku adalah seorang ibu. Beberapa tahun berlalu sejak aku menjadi istri dan ibu. Rumah tanggaku bersama Hasan berjalan damai. Allah karuniakan kami kebahagiaan yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Rayyan tumbuh menjadi anak yang sehat, cerdas, dan penyayang. Ia sudah bisa memanggilku Ummi, dan memanggil ayahnya Abi. Meski hidupku kini jauh berbeda, rasa rinduku pada kampung halaman tak pernah surut. Aku sering terdiam di malam hari, menatap langit Riyadh dan membayangkan wajah ibu dan ayah. Aku rindu rumah bambu kami yang sederhana. Rindu aroma tanah basah setelah hujan, dan suara adik-adikku yang kini mulai tumbuh dewasa. Lalu suatu hari, aku dan Hasan sepakat. Kami akan pulang. Bukan untuk tinggal selamanya, tapi untuk memperkenalkan Rayyan kepada keluargaku. Dan untuk satu hal yang lebih besar. Aku ingin memeluk ibu dan ayah, bukan sebagai anak buruh, tapi sebagai anak yang berhasil. Perjalanan pulang itu tak mudah. Aku menangis sepanjang penerbangan. Rayyan tertidur di pangkuanku, sementara aku terus menggenggam tangan Hasan, berbisik dalam hati. "Aku pulang, Bu. Aku pulang." Sesampainya di Bandara Indonesia, aku melihat begitu banyak wajah khas tanah air. Bahasa Indonesia yang ramai, makanan kaki lima, dan senyuman hangat yang lama tak kulihat. Hatiku berdesir. Inilah rumahku. Negeriku. Kami naik mobil sewaan menuju desa. Jalanan berkelok, sawah-sawah menghijau, dan rumah-rumah kecil di pinggir jalan membuat hatiku semakin haru. Saat mobil berhenti di depan rumah orang tuaku, aku melihat sosok itu. Ibu, berdiri dengan kerudung lusuh, tubuhnya kini lebih kurus, tapi senyumnya tetap sama seperti saat aku pergi. Ayah ada di sampingnya, mengenakan peci hitam dan sarung. Aku keluar dari mobil, menggendong Rayyan, sementara Hasan membawa koper di belakang. Ibu menangis sebelum aku sempat mendekat. Ia membuka tangannya lebar-lebar. Aku berlari, memeluknya erat. Tangis kami pecah di halaman rumah. "Ini cucumu, Bu," bisikku pelan. Rayyan memandangi wajah ibuku dengan penasaran, lalu tersenyum kecil. Ibu tak bisa berkata apa-apa, hanya menciumi wajah cucunya sambil terus mengucap syukur. "Alhamdulillah, Alhamdulillah." Warga desa mulai berdatangan. Ada yang tak percaya, ada yang terharu. Semua mengira aku tak akan pernah kembali. Tapi aku kembali.
dengan keluarga, dengan senyum, dan dengan keberhasilan yang tak pernah aku banggakan, tapi selalu aku syukuri. Beberapa hari di desa, kami membagikan sebagian rezeki pada tetangga. Orang-orang yang dulu pernah menolongku, yang meminjamkanku koper, sepatu, dan ongkos ke agen, kini bisa tersenyum melihat aku kembali. Kami juga membangunkan rumah baru untuk orang tuaku. Rumah yang kokoh, dengan tembok semen dan atap genteng merah. Bukan lagi rumah reot yang bocor ketika hujan. Aku melihat ibu duduk di teras rumah baru itu, mengayun cucunya di pangkuan. Matanya menerawang jauh, lalu berkata, "Kalau bukan karena doamu, keberanianmu, dan niatmu yang ikhlas, semua ini tak akan pernah terjadi, Nak." Hari-hari itu adalah hari paling damai dalam hidupku. Untuk pertama kalinya, aku bisa tidur di rumah masa kecilku tanpa rasa cemas, tanpa tangisan di bantal, dan tanpa rasa lapar. Tapi aku tahu, ini bukan akhir. Perjalanan hidupku belum selesai. Masih ada babak baru menanti. Hari-hari di desa bersama keluargaku menjadi pelipur rindu yang selama ini kutahan. Tapi di sela kebahagiaan itu, aku menyadari satu hal, banyak mata memandangku berbeda. Beberapa memujiku, tapi tak sedikit juga yang berbisik-bisik. Itu Dara, yang dulu cuma anak buruh tani, sekarang istrinya orang Arab kaya. Ada juga yang heran, kok bisa sih pembantu dinikahi majikannya? Aku hanya tersenyum. Aku tidak marah, karena aku paham, tak semua orang bisa melihat proses sebelum hasil. Dulu, saat aku pergi ke Arab, tak ada yang benar-benar tahu bagaimana kerasnya aku bertahan. Mereka tak lihat bagaimana aku menangis setiap malam di kamar sempit. Bagaimana aku mencuci baju hingga tangan kasar dan berdarah. Bagaimana aku menyeka air mata sendiri sambil terus bekerja karena tak ada pilihan lain. Kini, ketika takdir membawaku ke kehidupan yang lebih baik, aku hanya bisa bersyukur. Dan semakin menyadari, cinta sejati tidak lahir dari status, harta, atau kecantikan semata. Hasan mencintaiku bukan karena aku siapa, tapi karena bagaimana aku memperjuangkan hidup. Bagaimana aku tetap bersikap rendah hati dan jujur. Dan cinta itu tidak mengubahku menjadi orang lain. Justru cinta itu membentukku, membuatku lebih lembut, lebih dewasa, lebih kuat. Sebelum kembali ke Riyadh, aku sempat berjalan sendiri ke sawah tempat ayah dulu bekerja. Angin berhembus lembut, menerbangkan kenangan masa kecil. Aku berdiri di sana, menatap langit sambil berbisik, "Terima kasih, Allah, Engkau tidak pernah tidur. Engkau tidak pernah membiarkan hamba-Mu jatuh tanpa maksud. Engkau bukakan jalan, justru dari tempat yang tak kusangka." Aku menatap ke arah ujung pematang. Dari kejauhan, kulihat Rayyan berlari kecil sambil tertawa. Hasan mengikutinya dari belakang. Aku tersenyum. Inilah hidupku kini. Penuh luka, tapi juga penuh berkah. Penuh perjuangan, tapi juga penuh balasan indah. Dan aku tahu, bagaimanapun akhir dari semua ini nanti, aku telah melangkah dengan benar. Dan aku siap untuk apapun yang akan datang. Hari terakhir di desa sebelum kembali ke Riyadh. Langit begitu cerah. Angin bertiup pelan. Seolah tahu bahwa hati kami berat meninggalkan kampung halaman. Ibu memasukkan beberapa bungkus makanan khas kampung ke dalam koperku. Pecel, keripik singkong, dan kain batik tua pemberian nenek. "Ini untuk pengingat. Kalau kamu tetap Dara yang dulu," katanya sambil tersenyum. Tapi aku tahu, senyum itu sembunyikan air mata. Ayah tak banyak bicara. Seperti biasa, hanya menepuk pundakku pelan. Tapi dari cara ia menatapku dan menggenggam tangan Hasan, aku tahu, ia merestui hidup baruku. Kami pamit kepada tetangga. Satu persatu datang menyalami. Ada anak-anak kecil yang mencium tangan Rayyan. Dan ada ibu-ibu yang dulu pernah meminjamkan uang 100.000 untuk ongkos keberangkatanku. Hatiku sesak, karena aku sadar, di balik keberhasilanku sekarang, ada banyak tangan kecil yang pernah membantuku berdiri. Dalam perjalanan menuju bandara, aku menatap keluar jendela. Desa kecil itu semakin lama semakin jauh di belakang. Tapi di hatiku,
Ia justru makin dekat. Di pesawat, Ryan tertidur di pangkuanku. Hasan meraih tanganku dan menggenggam erat. "Terima kasih, sudah bersedia menjadi bagian dari hidupku," katanya lirih. Aku tak menjawab. Aku hanya menoleh ke jendela, melihat langit biru yang luas. Langit yang sama dengan langit di atas rumahku di desa. Perjalanan ini bukan hanya tentang pergi ke negeri orang, menjadi istri pria Arab, lalu hidup berkecukupan. Bukan. Perjalanan ini tentang bagaimana aku, Dara, seorang anak buruh tani dan penjahit kampung, berani menantang nasib, membayar harga dari sebuah tekad, dan membuktikan bahwa wanita, siapapun dia, bisa memiliki takdir yang mulia jika dia tidak berhenti melangkah. Aku bukan orang hebat. Aku hanya tak pernah menyerah. Karena hidup bukan tentang dari mana kita berasal, tapi tentang seberapa dalam kita mencintai alasan mengapa kita berjuang. Dan kisahku akan selalu kuingat bukan sebagai kisah mimpi yang jadi nyata, tapi sebagai kisah nyata dari seorang anak desa yang memilih untuk berani.